wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gede Wasudewa, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Seni Budaya di Universitas Negeri Manado. Berikut ini adalah hasil dari mata kuliah pre-teaching yang diuntukkan untuk memenuhi tugas dalam PPG dalam jabatan Angkatan 4 itu. Berikut adalah hasil dari pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Mulai ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Karena Bapak lihat, Pagi, Bapak. nah ya, karena Bapak lihat kalian sepertinya sudah semua ya masuk ke room ini. Jadi kita mulai saja untuk pelajaran hari ini ya. Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan kalian wejangan dulu. Nah, wejangan ya. Jadi ingat pada hari ini itu kita harus lebih semangat lagi ya. Tetap semangat. Walaupun Bapak kira rasanya kalian bosan untuk belajar daring. Ya, tapi itu tidak akan menjadi hal yang membosankan nanti kita akan belajar ini ya. Jadi adapun yang harus kalian perhatikan ya di masa pandemi ini, ingat protokol kesehatan itu ya, protokol kesehatan kalian harus tetap jaga ya, jaga jarak, memakai masker ya, lalu juga mengurangi mobilitas. Nah itu ya, kita bantu negara kita ya agar cepat pulih dan kita bisa berkumpul lagi di sekolah nanti. Tidak lewat tatap maya seperti ini, kita bisa berkumpul lagi ya. Ngerti anak-anak ya? Oke, ya. Sebelum kita belajar, Pak. ya agar materinya terserap nih, ya bagaimana supaya materi terserap, kita berdoa dulu ya. Biasakan sebagai orang yang beragama, kita berdoa dulu, memanjatkan puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk mungkin ketua kelas bisa dipimpin Pak Dana, bisa dipimpin untuk doanya. Silakan Dana. Baik Pak. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar seni budaya lagi. Untuk demi kelancaran pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Ya, terima kasih Dana. Ya, jadi kita akan mulai dulu ya. Pak izin share screen dulu. Oke, sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu ya untuk sebagai negara kita sebagai negara warga Indonesia yang baik. Pada hari ini kita menyanyikan lagu nasional dulu agar kita nasionalisme kita semakin terpupuk, semakin bertambah ya. Karena dulu para pejuang kita sudah mati-matian supaya bisa kita merdeka seperti ini ya. Jadi sebagai menghargai jasa para pahlawan, kita menyanyikan lagu nasional dulu yang judulnya Garuda Pancasila. Kita nyanyi bareng-bareng dengan lirik yang sudah Bapak videokan ini ya. Jadi kalian silakan sikapnya, duduknya yang baik ya. Dadanya ditegakkan, jangan bungkuk ya. Jadi kalian jangan malas jadi warga negara Indonesia. Silakan kita nyanyi. Pancasila, aku Maju
Oke, silakan. Ya, nanti Bapak perhatikan ada yang nggak nyanyi kalau bercanda tuh. Gimana kamu ini? Ya, jadi siapa tuh? Jadi ingat, kalian itu sudah dikasih kemerdekaan ya sama pahlawan-pahlawan kita. Ya, cara menghargainya adalah kita menyanyikan lagu ini dengan benar, baik dan benar. Ya, Paman Nana ya, jangan diulangi lagi ya. Terutama tadi ada yang di belakang itu, ya, Bapak lihat masih bercanda nyanyinya. Paham nggak? Paham ya? Paham, Pak. Ya Pak, paham Pak. Baik, ya. Untuk sekarang, Bapak sebelum kita mulai belajar, Bapak absen dulu. Untuk ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir pada pertemuan pelajaran hari ini? Bapak lengkap, Pak. Lengkap ya? Lengkap, Pak. Ya. Oke, lengkap ya. Jadi karena sudah lengkap, sangat baik sekali ya. Nah, anak-anak, jika kalian ingin misalnya izin seperti itu, silakan kalian bisa minta izin kepada Bapak langsung ya. Nah, lalu kita akan masuk ke materi sekarang ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin mereview dulu. Bapak ingin menanyakan kepada kalian. Minggu lalu kita belajar apa sih? Minggu lalu kita belajar apa? Flora, fauna, alam bebas. menggambar flora, Pak. Iya, benar ya. Ya benar. Minggu lalu kita belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda. Saya sudah praktek. Mungkin harmoni apa kamu gambar waktu itu? Kupu-kupu, Gambar Pak. apa itu? Apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk apa harmoni? Fauna, Pak. Oke, fauna ya. Contohnya tadi harmoni ya. Harmoni gambar kupu-kupu yang termasuk ke fauna. Nah, Itu kemarin gambar bunga, Pak. bunga. Bu Eka gambar bunga ya. Iya, Pak. Bunga itu termasuk apa? Fauna, Pak. Bunga, fauna? Bunga. Flora. Flora, Pak. Salah. Flora ya. Bunga itu flora, fauna itu binatang. Oke. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi menggambar ragam hias. Ya, menggambar ragam hias. Ketika kalian belajar hari ini, adapun KD yang akan kita capai. Ya. Yang pertama itulah KD memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora fauna dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Yang kedua itu adalah menggambar gubahan flora fauna dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Jadi ada dua KD yang kita pelajari. Ya. Tapi untuk pertemuan ini kita tujuan pembelajarannya hanya untuk menganalisis keragaman ragam hias dan menemukan keunikan ragam hias Indonesia dengan baik. Nah, ketika kalian mendengar kata ragam hias, apa yang terpikirkan di otak kalian? Coba, ada yang bisa menyebutkan? Motif, Pak. Motif, Pak. Benar ya? Tapi siapa itu? Irfan, Pak. Tangan. Ya, Irfan, Pak. Oh, Irfan. Ya, silakan Irfan. Apa yang kamu dengar ragam hias? Motif batik, Pak. Oke, ya. Motif batik. Boleh. Iya, Pak. Ada lagi yang lain? Coba angkat tangan. Ornamen, Pak. Ya, Dana. Ornamen, Dana? Pak. Ornamen, benar lagi. Ada lagi yang lain? Ada? Coba diangkat tangan. Ayo, nggak apa salah. Corak bukan, Pak? Coba Mbak diulang, anak. Corak bukan ya, Pak? Corak, boleh corak. Ya, benar ya. Jadi yang disebutkan teman-teman kalian itu motif ya, corak dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam ragam ya. Nah, pengertian. Ya, coba silakan kalian amati video berikut ini ya. Jadi LKPD sudah Bapak kirimkan di grup WA, benar nggak? Kalian sudah download? Sudah. Oke. Grup sudah Bapak bentuk juga kan? Sudah kalian tahu itu? Bapak ulangi ya. Jadi kelompok 1 itu ada Harmoni, Mega, Eka, Dia, Isma, Suci, dan kelompok 2 ya, ada Pak Dana, ada Irfan, ada Cindy, ya, ada Anggi, dan ada Grace. Ya,
itu kelompok-kelompok kalian. Kan sudah Bapak bagikan di WA Group ya, dan LKPD-nya juga. Coba kalian amati video ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah teknik membuat ragam hias. Nah, kalian bisa tentukan ini gambar apa saja yang ada di ini ragam hias ini. Ya, nanti jawabannya kalian bisa diisi LKPD. Kalian diskusi sama kelompok kalian. Di pertanyaannya ada di LKPD tersebut. Ya, kalian bisa kerjakan mengamati langsung, kalian coba langsung kerjakan di LKPD-nya. Nanti biar tinggal presentasi saja. Ya, jadi di sana setelah sketsa dipindahkan ke media kayu. Itu karena talenan ya. Talenan. Jadi setelah di sketsa di kertas dipindahkan ke talenan. Nah, ini proses pewarnaannya. Ya, proses pewarnaannya. Jadi menggunakan warna apa ini? Nanti di sana kalian jawab. Soalnya ada itu. Medianya apa juga ya. Alat dan bahannya juga ya, kalian amati. Tekniknya juga kalian amati. Nah, kalian kerjasama ya sama kelompoknya. Saya nanti hasilnya bisa dipresentasikan secara maksimal. Oke, ini untuk hasil akhirnya ya. Kalian perhatikan. Lalu ada video kedua ya. Tadi itu video pertama. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Silahkan kalian tulis di LKPD-nya. Motifnya kayak gimana? Media, bahannya apa? Medianya, bahannya agak berbeda ya dari video yang pertama. Kalian bisa lihat apa alat yang digunakan dalam proses karya ini. Oke, ini untuk video yang ketiga. Nah, ini video ketiga.
Beda lagi tekniknya. Kalian tulis di LKPD. Diamati bagaimana teknik alatnya, alat bahannya, motifnya juga. Ini ya, jadi dari video 1, 2, dan 3 itu memiliki teknik yang berbeda. Itu hasil video ketiga. Nah, sekarang ada video keempat. Beda lagi. Kalian bisa lihat di sini juga ya, kelihatan itu gambar apa. Silakan kalian isi di LKPD-nya. Nanti tahap pewarnaannya ya. Nah, ini untuk hasil dari video keempat. Oke, nah kalian sudah mengamati tadi video 4 video tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak, bagaimana perasaanmu ketika melihat video tersebut? Ada yang bisa mengungkapkan dari perasaannya ya ketika kalian melihat video itu? Ada? Coba angkat tangannya. Ya, silakan Harmoni. Rasanya Bagaimana senang, Pak. perasaannya? Tenang. Rasanya tenang. Senang ya. Senang sekali apa senang biasa nih? Senang sekali karena saya tidak bisa membuat Oh, itu. gitu. Oke. Iya. Sangat senang ya, senang sekali ya Harmoni. Ada yang lain mungkin ada yang malah sedih mungkin melihat video itu. Ada tuh. Ada yang malah sedih melihat video itu. Ada. Iya Pak, sama seperti Mas, Harmoni. Ya, Senang pasti semua melihatnya, senang. tapi Coba, sedih Siti. nggak bisa buatnya Pak. Oke. Susah. Dan, Iya. Saya Pak, Mega Pak. kita di sini ya. Ini Saya nanti Mega Pak. kita belajar ya. Kita akan mencoba membuat ragam hias tuh ya. Nah, lalu Oke, Pak. Cici gimana? Cici gimana perasaannya? Saya Pak Mega Pak. Oh iya, Mega deh, Mega. Ya Mega. Mega gimana perasaannya? Setelah saya melihat video yang Bapak tayangkan jadi termotivasi Pak.
Termotivasi untuk Iya, apa Pak. nih? Untuk Termotivasi apa? pengen berkarya, Pak. Oke. Jadi yang biasanya cuma taunya Pak, yang biasanya pengen taunya cuman tahu gambar-gambar aja, gambar gunung, gambar apa. Ternyata hanya satu macam kayak gambar ikan kayak gitu bisa divariasiin ya, Pak ya. Iya, benar ya. Mm-mm. Itu ya. Jadi nggak semacam nggak hanya kita gambar ikan, jadi ikan harus gini bentuknya bisa divariasi. Lalu yang pertanyaan kedua, apa saja yang kamu lihat dari tayangan video tersebut? Coba angkat tangan. Dana. Motifnya Silakan, Dan. banyak, Pak. Motifnya Ya, Pak, banyak. dari Dana dulu. video tadi ada 4 ya Pak ya. Tadi saya Iya, ada lihat 4. di situ ada bermacam-macam bentuk ragam hias sepertinya Pak, dari mulai tumbuhan, kemudian hewan, terus Ya. ada garis-garis, terus yang Ya. terakhir ini kayaknya gambar manusia Pak ya. Oke, iya ya. Jadi tadi ada 4 video bermacam-macam motif yang ada di video tersebut. Ada lagi yang ingin menambahkan? Coba angkat tangan. Ada lagi? Suci. Oke, Suci lagi. Ayo. Jadi anak-anak yang lain aktif juga ya. Jangan yang ini aja, nanti yang dapat nilai ini aja dong. Ya, kalian harus aktif. Kita diskusi ya. Silakan. Apa Suci? Ya. Oke, ya dari goresan titik ya. Hanya titik ya bisa membuat suatu karya yang bagus. Oke ya. Nanti semua yang kalian rasakan, semua yang kalian lihat di video itu, silahkan kalian nanti dilengkapi di LKPD-nya ya bersama kelompok kalian. Nanti di akhir kita akan presentasikan itu apa saja yang kalian lihat. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ragam hias. Jadi ragam hias itu adalah suatu bentuk dasar yang menjadi pola ya. Bentuk dasar yang menjadi pola yang digunakan berulang-ulang. Jadi digunakan berulang-ulang dalam sebuah karya seni atau kerajinan tangan. Karya seni ya. Jadi sebuah karya bisa juga di kerajinan tangan. Kerajinan tangan itu bisa bentuknya 3 dimensi ya. Jadi nggak mesti digambar ragam hias itu aja. Di 3 dimensi itu pun bisa adalah di patung, di guci dan lain sebagainya. Itu pengertian dari ragam hias ya, pola yang digunakan berulang-ulang. Nah, tentu ada motif dari ragam hias itu. Coba, ada yang bisa baca? Coba salah satu siswa, kalian baca itu apa pola ragam hias. Saya, Pak. Saya Pak, iya Pak, lihat. Saya, Pak. Ayo, Grace. Tumbuhan sebagai objek teknik natural maupun hasil stilirisasi. Oke ya, benar ya. Ragam hias flora adalah menggunakan tumbuhan sebagai objek teknik natural maupun hasil stilirisasi. Ya, flora itu tumbuhan. Tadi ada yang salah ya, nyebutkan ya, flora itu dibilang binatang ya. Salah ya, jadi flora itu tumbuhan. Jadi motif dari ragam hias itu adalah menggunakan tumbuhan ya, tumbuhan untuk hasil stilirisasi. Kalian tahu apa stilirisasi itu? Nah, coba. Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Ada? Ada yang Saya tahu? Pak, saya Pak. Ya, Irfan. Jadi stilirisasi itu mengubah bentuk Pak atau menambah. Oke, stilirisasi adalah mengubah bentuk atau menambah. Boleh juga ya, stilir itu stilir. Penyederhanaan bentuk ya. Jadi bunga yang ribet itu kelihatannya secara nyata diubah lagi disederhanakan agar bisa menjadi pola ragam hias. Nah, itu ya. Lalu ragam hias fauna. Kalian lihat gambar apa ini? Di sebelah ini? Gambar apa? Gambar gajah. Ya. Ada yang bilang itu kura-kura? Gajah berdiri. Ada bilang kura-kura? Tidak ada. Ini yang disampaikan ya. Nah, jadi ini, oh iya benar, gajah, iya memang gajah. Ya, jadi gajah ini, kalian tahu ini gajah apa? Karena apa? Coba. Badannya besar. Ya, Ada belalai. belalai ya. Ada belalainya. Ada apanya ini? Ada gading. Ya, gadingnya. Telinganya yang besar, Pak.
Kupingnya lebar. Lebar, telinganya lebar. Gajah. Ya. Jadi ragam hias fauna itu adalah bentuk perubahan dari objek asli binatang. Ya, fauna itu binatang. Paham ya? Ini kita lanjut ke ragam hias geometri. Nah, nih. Kalian lihat gambar di sebelah ini. Nah, ini. Ragam hias yang dikembangkan dengan memanfaatkan bentuk geometri, kemudian digayakan sesuai imajinasi pembuatnya. Nah, coba misalkan salah satu contoh ini. Ini Bapak yang Bapak colek-colek ini. Ini gambar geometri itu apa? Lingkaran. Lingkaran ya. Jadi benar ya. Nah, yang ini apa? Ini nih, yang runcing-runcing ini apa? Segitiga. Zigzag. Segitiga. Vertikal. Jadi disimpulkan bahwa geometri itu adalah ragam hias yang memanfaatkan bentuk-bentuk geometris ya, kemudian digayakan untuk dibuat sesuai imajinasi dari pembuatnya. Lalu ada namanya ragam hias figuratif. Ya, figur orang. Ragam hias berupa objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ya, artinya bukan orang beneran digambar di sini, cuma disederhanakan lagi, balik ke konsep awal stilasi ya, sterilisasi ya, penyederhanaan bentuk. Seperti ini. Ini gambar apa? Ondel-ondel. Dari tempat saya, Jakarta. Oh, iya. Siapa tadi? Jakarta? Moni. Oh, Harmoni ya dari Jakarta. Ini ondel-ondel namanya ya. Jadi ragam hias itu kalian bisa temukan ya di kalian tahu kamben nggak? Apa, Pak? Kamben? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Untuk menutupi kayak pakaian ya, dibuat seperti Kemben pakaian. kali, Pak. Kemben. Iya, tahu yang kemben. Kain. Oh iya, tahu, Pak. Di sana kan ragam hias ya. Oke, sebelum ke pola ada yang ingin tanyakan dulu supaya tidak ketinggalan jauh. Ada? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Enggak ya? Oke, lanjut ya. Nah, lalu tadi ada motif, sekarang ada pola ragam hias. Nah, yang pertama itu adalah pola simetris. Simetris artinya apa? Seimbang. Seimbang, benar ya. Simetris itu artinya seimbang. Jadi, pola yang terbentuk dari susunan-susunan motif-motif ragam hias yang mempunyai keseimbangan dan bentuk yang sama dalam suatu susunannya. Jadi, polanya itu sama. Ya, antara kiri kanan atas bawah itu sama. Ya, mau warnanya sama, mau bentuknya juga, mau ukurannya sama. Itu pola simetris. Lalu pola asimetris. Ini kebalikannya pola simetris. Ya, pola A. Kalau pola simetris itu sama, kalau asimetris apa? Tidak sama. Tidak sama. Pola dibuat secara acak, kelihatannya secara acak, tapi masih terlihat proporsi, komposisi, dan kesatuan yang harmoni. Jadi desainnya itu nggak sembarangan sebenarnya dibuat. Ya, jadi masih enak dilihat ketika orang melihat karya itu. Ya, polanya tidak berimbang, tapi masih enak dilihat. Proporsi, komposisi, satuan dan harmoninya itu masih enak dilihat kayak gitu. Nah, lalu ada pola hias tepi. Pola hias tepi adalah pola yang bentuknya berupa pengulangan dari bentuk sebelumnya dan digunakan untuk bagian tepi pada bahan tertentu. Lalu kalian lihat gambar di samping ini, kira-kira di mana kalian temukan? Coba. Ada yang tahu pola seperti ini? Kalian punya bingkai nggak di rumah? Bingkai. Foto, Bingkai Pak. foto, Pak. Punya bingkai nggak? Punya nggak? Punya, Pak. Kayak gini ya? Punya, Pak. Iya. Pernah kayak lihat ini kan? Pernah. Nah, Itulah fungsi pola hias tepi. Bisa untuk digunakan sebagai bingkai, maupun kerajinan tangan ya, atau bisa juga pola tepi untuk brosur-brosur kayak itu, untuk gambar-gambar yang ada di buku seperti itu. Bisa digunakan pola di ragam. undangan, Pak. Ya. Di undangan suka ada itu. Oh ya benar, di undangan juga ada ya. Oke. Tapi anak sering dapat undangan nih. Tahu ada di undangan? Ya, sering dapat undangan. Undangan apa? Ulang tahun.
undangan Dengan nikahan, nikah, Pak. Pak. Oh Jangan iya. Punya mama Nah, saya, lanjut ya, Pak. lanjut ya. tinggal kawin pacarnya, Pak. Oh gitu. Oke, lanjut kita ke pola ragam hias menyudut. Ya, pola ragam hias menyudut inilah pola yang menyudut, membentuk segitiga dan umumnya memiliki bentuk ragam hias yang disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang sudah ada. Namanya sudut ya. Sudut itu di pojok bukan di tengah. Bener nggak? Bener nggak? Ya, sudut. Betul, Jadi Pak. ada di biasanya di posisi sudut-sudut itu. Biasanya kalian temukan juga di bingkai-bingkai ya, kerajinan tangan bingkai seperti itu. Ada juga biasanya di di buku-buku tulis itu, di buku-buku pelajaran kalian biasanya ada untuk menghiasi buku itu biar tidak kelihatan kosong ya. Jadi dibuat pola ragam hias menyudut. Lalu ada pola ragam hias beraturan ya. Jadi pola ragam hias beraturan ini hampir sama dengan pola ragam hias simetris. Nah, pada demikian, karena pola ragam hias beraturan ini adalah pola ragam hias yang susunan polanya merupakan pengulangan dari bentuk sebelumnya dengan ukuran yang sama. Jadi ini, kalau misalnya ya, kalian beli kamen ya, ada ragam hiasnya di sana, full ragam hias beraturan. Dan satunya kalian beli lagi yang kedua, full juga ada ragam hias. Jadi ketika disatukan itu, ragam hias beraturan itu bisa nyambung dia antara kamen 1 sama kamen 2 itu nyambung dia. Nah, jadi kayak gitu yang dinamakan pola ragam hias beraturan. Lalu ada pola ragam hias tidak beraturan. Ya, tidak beraturan kebalikan dari yang beraturan tadi. Jadi, pola ragam hias tidak beraturan adalah pola ragam hias tidak beraturan merupakan sebaran dari beberapa motif yang berbeda dan tidak mengikuti pola proporsi dan komposisi yang seimbang. Jadi ada maksudnya seimbang itu ya, ada gambarnya yang gede, ada gambarnya yang kecil, ada yang dibuat miring, ada yang dibuat lurus tegak seperti itu. Contohnya kayak ini. Nah, ini apa namanya? Batik apa namanya? Mega Mendung. Iya, Mega Mendung, bukan es tungtung ya, Mega Mendung ya. Saya lagi pakai. Oh, mana? Oh, benar ya. Ya, ini ya benar ya. Iya. Coba kalian bisa Saya contoh punya. dia ya. Jadi untuk Boleh lihat. menghargai karya Indonesia ya, menghargai budaya kita, salah satunya caranya itu ya, menggunakan batik untuk pakaian kalian. Nah, kayak gitu ya. Bagus lihat. Bagus lihat. Nah, lalu kita masuk ke teknik menggambar ragam hias. Jadi Bapak jelaskan secara garis besar ya. Hari ini kita tidak praktek, kita hanya membahas materi saja. Minggu depan di siklus kedua kita akan praktek. Lalu apa teknik menggambar ragam hias? Coba Ismarina deh. Ismarina yang dari tadi diam nih. Apa? Coba silakan baca nih. Yang pertama, apa teknik menggambar ragam hias? Baca ini ya, Pak. Iya, baca. Teknik menggambar ragam hias. Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Lalu, Kedua, persiapkan alat dan media gambar. lalu, 3. Tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Keempat, membuat sketsa di salah satu kota atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. ya, Yang lanjut. kelima, buat bentuk yang sama pada bagian yang lain. Terakhir, warnai gambar. Oke, jadi itu tahapan teknik menggambar ragam hias ya. Kita nanti belajar langsung praktik ya. Secara tidak langsung kita akan belajar pola-polanya tekniknya. Jadi pertama memperhatikan pola apa yang ingin kamu buat, lalu alat disiapkan, lalu ukuran polanya gimana, lalu membuat sketsanya, kemudian buat kembali ulang pola tersebut, lalu kita warnai gambar. Oke. Nah, jadi itu untuk pemaparan materi kita ya hari ini. Nah, sekarang kalian sudah dapat LKPD, kalian sudah buat, kita lanjut ke presentasi. Kalian sudah siap? Bapak, Ya, silakan. udah Bapak. waktunya pulang. Gimana dong, Pak? Oke. Sudah gini, apa namanya? Sudah waktunya. Presentasinya wakilin aja. Presentasinya wakilin aja, Oke, Pak. tadi kalian buat
kita presentasi satu kelompok saja hari ini ya. Silakan nanti untuk selanjutnya kita kirim, kalian tinggal kirim saja ke WA hasil diskusi dari kelompok kalian. Kita presentasi ya untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan, siapa yang mewakili? Bu Harmoni mungkin? Coba. Iya, Pak. Silakan Harmoni. Yang poin yang poin berapa nih, Pak? Ya, untuk video 1 dan 2. Pak, maaf tadi saya video satunya ke kamar mandi. Mohon maaf ya, Oh Pak. gitu. Aku aja Oke, Pak, aku mungkin aja diwakili Pak, sama aku kelompok aja lain. Pak, Jadi nanti Tuh, aku kalian aja ya. Pak. Siapa? Eka Pak. Oke, ya silakan Eka. Jadi Silakan, di dipresentasikan, video 1 itu yang kami amati berdasarkan diskusi di kelompok kami itu pada video 1 itu terdapat motif flora. Gambar Ya, bunga ya Bapak ya. ya, Media yang dipakai itu papan talenan, ya. cat air, kuas. Terus tekniknya stilasi kayaknya tadi. Oke. Terus kedua motif video yang kedua itu motif fauna, gambar ikan. Iya. Medianya itu buku gambar dan spidol. Apa lagi ya? Tekniknya itu sama, stilasi. Udah Pak. Ya, silakan ya. Maaf ya tadi jaringan terputus. Eka sudah bisa dilanjutkan? Oke, ya. Jadi itu ya. Siapa? Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan dari presentasi Eka? Ada? Ada anak-anak? Tidak? Sudah lengkap Tidak, ya? Pak. Udah bagus, Cukup, Eka. Pak. Cukup. Jadi silakan. Terima kasih untuk Eka. Silakan beri tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah presentasi. Silakan. Oke ya. Jadi itu benar ya. Jadi olahraga mias itu ada bentuknya motifnya itu ada flora, fauna, alam geometris dan juga ada figuratif ya. Untuk polanya kalian bisa lihat ada simetris, asimetris, beraturan, tidak beraturan ya. Ada tepi, ada menyudut seperti itu. Itu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, untuk yang lain silakan LKPD-nya yang sudah dibuat Bapak tunggu nanti sampai jam 7 malam. Ya, silakan dikumpulkan ke grup WA ya, grup WA. Lalu untuk materi minggu depan kita akan mulai ke pelajaran praktik. Jadi alat yang harus kalian siapkan adalah kertas gambar tentunya, pewarna. Kalian boleh gunakan apa saja pewarnanya ya. Dan juga salah satu tas tote bag ya. Jadi kita akan menggambar ragam hias itu di tas tote bag ya. Oke. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi, yang sudah semangat belajarnya hari ini. Nanti kita sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Nah, untuk yang lain silakan sebelum menutup pelajaran. Nah, ketua kelas silakan tadi diawali dengan doa, sekarang diakhiri dengan doa. Silakan ketua kelas berdoa dulu. Baik, teman-teman, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk pembelajaran kita di budaya ini. Mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.